Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aprianto dari Program Studi Informatika NIM 220401010141 kelas IF 801. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sistem Multimedia. Pada tugas kali ini, saya disuruh membuat video presentasi mandiri dengan materi membuat makalah tentang implementasi teknologi sistem multimedia terkini pada bidang kedokteran atau kesehatan. Nah, untuk tugas yang dikumpul adalah tugas video presentasi dan juga makalah PPT dan link video. Ini adalah makalah yang sudah saya buat dari kata pengantar, masuk bab 1, ada bab 2, pembahasan di bab 3, pembahasan, dan yang terakhir penutup. Baik, mungkin langsung saja. Di sini makalah yang saya buat adalah berjudul Implementasi Teknologi Sistem Multimedia Terkini dalam Bidang Kesehatan, Penerapan Virtual Reality (VR) dan Argumen Reality (AR) pada Rehabilitasi Medis. Latar belakang, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong transformasi digital di bidang kesehatan. Sistem multimedia ini terdiri dari teks, ada audio, gambar, kemudian ada animasi, ada video. Ini berperan penting dalam menyampaikan informasi medis, kemudian pengambilan keputusan klinis, dan juga peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Multimedia kini menjadi bagian integral dalam yang pertama itu ada diagnosis, lalu ada terapi dan rehabilitasi, dan yang ketiga itu ada pendidikan dan pelatihan tenaga medis. Lalu visualisasi data medis berbasis multimedia. Yang pertama itu meningkatkan pemahaman klinisi. Yang kedua itu mempercepat pengambilan keputusan. Dan yang ketiga meningkatkan keterlibatan pasien. Lanjut. Virtual reality atau VR dan Argumen Reality atau AR merupakan inovasi multimedia terkini, di mana VR itu lingkungan virtual 3D imersif, sedangkan AR itu penggabungan objektif virtual ke dunia nyata. Penerapan VR dan AR dalam kesehatan meliputi yang pertama, simulasi bedah dan pelatihan klinisi. Lalu yang kedua, terapi psikologis dan manajemen nyeri. Yang ketiga, rehabilitasi pasca stroke dan cedera neurologis. Kemudian VR terbukti meningkatkan efektivitas rehabilitasi melalui umpan balik visual dan sensorik. Lalu peningkatan motivasi si pasien tersebut. Sedangkan AR itu membantu visualisasi anatomi, lalu panduan prosedur medis dan juga mengurangi kesalahan klinis. Di Indonesia, VR dan AR mulai digunakan di pendidikan kedokteran dan juga implementasi klinis masih terbatas, mulai dari biaya, infrastruktur, dan sumber dayanya. Lalu secara global, VR dan AR telah diterapkan luas. Juga investasi immersive healthcare terus meningkat. Oleh karena itu, kajian implementasi VR dan AR penting untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Lanjut ke rumusan masalah. Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka permasalahan yang dikaji dalam makalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan teknologi sistem multimedia berbasis virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR? Serta bagaimana karakteristik utama kedua teknologi tersebut dalam konteks sistem multimedia modern? Yang kedua, bagaimana bentuk implementasi teknologi VR dan juga AR
dalam bidang kesehatan, khususnya dalam mendukung proses rehabilitasi medis, baik dari aspek teknis maupun klinis. Yang ketiga, apa saja manfaat yang diperoleh dari penerapan teknologi VR dan AR dalam layanan kesehatan, baik bagi pasien, tenaga kesehatan, maupun institusi pelayanan kesehatan. Yang keempat, apa saja tantangan dan kendala yang dihadapi dalam penerapan teknologi VR dan AR di bidang kesehatan, terutama terkait aspek biaya, infrastruktur, dan sumber daya manusia, dan juga kesiapan sistem layanan kesehatan. Dan yang kelima, bagaimana perbandingan implementasi teknologi VR dan AR dalam bidang kesehatan antara Indonesia dan tingkat global, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan tingkat adopsi teknologi tersebut. Tujuan penelitian ini, uh, tujuan dari penelitian penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan konsep dan prinsip kerja teknologi sistem multimedia berbasis virtual reality dan augmented reality, serta perannya dalam transformasi digital di bidang kesehatan. Yang kedua, untuk menguji bentuk implementasi teknologi VR dan AR dalam bidang kesehatan dan kedokteran, dengan fokus pada penerapan dalam rehabilitasi medis. Yang ketiga, untuk menganalisis manfaat penggunaan teknologi VR dan AR dalam meningkatkan efektivitas terapi, kualitas pelayanan kesehatan, serta pengalaman pasien. Yang keempat, untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam penerapan teknologi multimedia terkini di sektor kesehatan, baik dari sisi teknis, ekonomi, maupun sumber daya manusia itu sendiri. Dan yang ketiga, untuk membandingkan penerapan teknologi VR dan AR pada institusi kesehatan di Indonesia dengan implementasi di tingkat internasional sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran. Lalu manfaat dari penulisan ini, yang pertama manfaat teoritis. Itu menambah kontribusi akademik dalam kajian sistem multimedia, khususnya penerapan virtual reality dan augmented reality di bidang kesehatan, serta menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa dan peneliti terkait teknologi multimedia dalam layanan kesehatan. Manfaat yang kedua adalah praktis. Itu meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai pemanfaatan teknologi multimedia terkini dalam dunia kesehatan. Yang kedua, menjadi bahan pertimbangan bagi tenaga kesehatan dan institusi dalam penerapan VR dan AR dalam pelayanan rehabilitasi medis. Dan yang ketiga, mendorong pemanfaatan teknologi multimedia secara inovatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Kita lanjut ke bab 2. Di sini topik utamanya adalah sistem multimedia. Yang kedua ada virtual reality atau VR. Yang ketiga augmented reality atau AR. Yang keempat rehabilitasi medis berbasis multimedia. Yang kelima peran data mining dalam VR dan AR kesehatan. Nah, sistem multimedia ini inti dari konsepnya itu integrasi teks, audio, gambar, animasi, dan video. Bersifat interaktif dan user control. Dan yang ketiga, didukung AI, big data, dan juga jaringan yang cepat. Peran di kesehatannya apa? Yang pertama, visualisasi data medis. Yang kedua, pengambilan keputusan klinis. Dan yang ketiga, itu ada edukasi pasien dan tenaga medis. Lalu, komponen dan karakteristik multimedia. Komponen utamanya itu ada teks, ada audio, ada animasi, dan ada video yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu ada karakteristik. Yang pertama, integrasi multimedia. Yang kedua, interaktivitas tinggi. Dan yang ketiga, sinkronisasi audiovisual. Dan yang keempat, itu kendali pengguna. Lalu, multimedia sebagai dasar teknologi imersif. Itu sebagai fondasi utama VR dan AR. Lalu menentukan kualitas visual, audio, dan interaksi mendukung. Satu, simulasi medis. Yang kedua, rehabilitasi. Dan yang ketiga, terapi digital. Lalu, virtual
reality. Definisinya dari VR ini memiliki lingkungan virtual 3D yang imersif, lalu menggunakan HMD, motion tracking, dan haptic device. Untuk karakteristik VR itu sendiri, itu karakteristiknya immersif, lalu presence, dan yang terakhir interaktif real time. Nah, VR dalam bidang kesehatan itu pemanfaatannya adalah dengan simulasi bedah dan prosedur medis. Lalu bisa juga pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan. Yang ketiga itu ada terapi psikologis. Yang keempat ada rehabilitasi pasca stroke dan cedera saraf. Manfaat utamanya apa? Yang pertama ada aman, yang kedua realistis, dan yang ketiga dapat diulang. Lalu kelebihan dan keterbatasan dari VR itu apa? Yang untuk kelebihannya, pertama meningkatkan motivasi si pasien. Yang kedua, itu terapi personal dan adaptif. Yang ketiga, meningkatkan keselamatan si pasien itu sendiri. Nah, selain kelebihan ada keterbatasannya. Yang pertama adalah biaya perangkatnya yang cukup tinggi. Yang kedua, infrastruktur teknologinya. Dan yang ketiga, resiko motion sickness. Lalu ada augmented reality atau AR. Ya. Apa sih itu AR? AR itu menggabungkan objek virtual dengan dunia nyata, real time dan interaktif. Perbedaan VR dan perbedaannya dengan AR itu apa? VR. Untuk VR itu dunia virtual penuh, sedangkan AR itu dunia nyata plus elemen virtual. Ibaratnya ya semi online-nya lah jatuhnya. Lalu untuk AR dalam bidang kesehatan pemanfaatannya itu ada visualisasi anatomi tubuh. Yang kedua ada panduan prosedur medis, ketiga ada edukasi pasien, keempat pelatihan tenaga medis. Nah, untuk keunggulan AR itu sendiri, yang pertama meningkatkan akurasi tindakan. Yang kedua, mengurangi kesalahan klinis. Tantangan implementasi dari si AR itu sendiri, yang pertama adalah biaya pengembangannya yang cukup tinggi. Lalu, kebutuhan pelatihan sumber dayanya. Yang ketiga, ada infrastruktur teknologi. Dan juga yang keempat, isu keamanan dan privasi data si pasien. Untuk rehabilitasi medis berbasis multimedia. Itu konsepnya yang pertama pemulihan fungsi fisik, mental, dan juga sosial. Lalu yang kedua integrasi VR dan AR dalam latihan terapi. Nah, manfaatnya latihan jadi lebih menarik. Lalu yang kedua kepatuhan pasien itu lebih meningkat. Dan yang ketiga umpan balik real time-nya. Keunggulan dari rehabilitasi multimedia. Yang pertama itu ada terapi personalisasi. Yang kedua, monitoring digital berkelanjutan. Ketiga, analisis progres pasien. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan kondisi psikologis. Lalu, isu etika dan keselamatan pasien. Yang pertama, privasi dan keamanan data medis. Kedua, risiko cyber sickness dan kelelahan sensorik. Yang ketiga, kesenjangan akses teknologi. Dan keempat, perlunya regulasi dan pengawasan klinis. Lalu, data mining dalam VR dan AR dalam kesehatan itu dalam dunia kesehatan itu peran utamanya mengelola big data dari VR dan AR. Lalu, data gerak, respon pasien, dan juga interaktif virtual. Nah, teknik data miningnya itu ada klasifikasi, ada clustering, dan ada predictive analytics. Lalu untuk manfaat data mining dalam rehabilitasi, yang pertama ada personalisasi terapi, yang kedua ada evaluasi efektivitas terapi, yang ketiga prediksi hasil rehabilitasi, yang keempat deteksi dini risiko kegagalan terapi. Nah, integrasi data mining dengan AR. Untuk visualisasi data klinis itu real time. Lalu panduan latihan dan anatomi langsung. Yang ketiga itu meningkatkan akurasi dan keselamatan tindakan medis. Ya, ringkasan dari bab 2 ini sendiri
Multimedia itu sebagai fondasi teknologi kesehatan digital. VR dan AR-nya itu inovasi terapi, pelatihan, dan rehabilitasi. Lalu untuk data mining-nya itu membuat sistem lebih cerdas dan adaptif. Yang keempat, mendukung layanan kesehatan berbasis data dan pasien. Lanjut ke bab 3, kita ke pembahasan implementasi virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR dalam rehabilitasi medis. Pokok pembahasannya, VR dan AR dalam rehabilitasi medis itu ada peran data mining-nya, lalu ada implementasi Indonesia dan global, dan juga ada manfaat dan tantangan. Untuk implementasi VR dan AR plus data mining, VR dan AR dalam rehabilitasi medis. Itu yang pertama ada menciptakan terapi imersif, interaktif, dan adaptif. Lalu digunakan pada rehabilitasi. Satu, neurologis, ya pasca stroke. Yang kedua, muskuloskeletal. Yang ketiga, kognitif dan psikologis. Untuk selanjutnya, peran data mining. Nah, ini. Peran data mining itu yang pertama mengelola data gerak. Yang kedua, durasi latihannya dan juga respon si pasiennya. Ini peran data mining ini mendukung personalis rehabilitation. Yang kedua, evaluasi objektif berbasis data. Nah, contoh penerapan klinis untuk VR, latihan motorik pasca stroke. Lalu ada simulasi aktivitas sehari-hari. Yang ketiga ada umpan balik visual dan auditory real time. Lalu untuk AR, contohnya itu ada panduan gerakan langsung di lingkungan nyata. Yang kedua ada meningkatkan akurasi latihan. Yang ketiga itu mengurangi kesalahan gerak si pasien. Nah, dampaknya terapi jadi lebih efektif. Lalu motivasi dan kepatuhan pasien itu lebih meningkat. Implementasi di Indonesia dan di global. Untuk di Indonesia ini masih tahap awal ya. Banyak digunakan di pendidikan kedokteran dan juga rumah sakit pendidikan. Cuma ada kendalanya. Kendalanya itu ada di biaya, ada di infrastruktur, dan ada di SDM serta regulasinya yang belum. Lalu untuk secara globalnya, itu sudah terintegrasi dalam layanan klinis. Nah, digunakan juga itu untuk rehabilitasi, manajemen nyeri, dan telerehabilitation. Untuk manfaat dan tantangannya. Manfaatnya, efektivitas terapi itu meningkat, pengalaman pasien lebih baik, evaluasi klinis berbasis data, dan yang terakhir itu mendukung pasien center care ya. Lalu untuk tantangannya, yang pertama itu ada biaya investasi tinggi, ada juga pelatihan tenaga kesehatan, dan juga ada keamanan dan privasi data. Kesimpulannya, VR dan AR itu berpotensi besar menjadi bagian penting rehabilitasi medis modern. Baik, kesimpulannya, VR dan AR itu merupakan inovasi sistem multimedia strategis dalam layanan kesehatan modern. Lalu menciptakan terapi imersif, terapi adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan individual si pasien. Nah, dampak utamanya apa? Dampak utamanya itu meningkatkan efektivitas rehabilitasi medis. Yang kedua, itu mempercepat pemulihan fisik dan kognitif. Yang ketiga, itu mendukung pasien-centered care. Nah, dampak dan kondisi di Indonesia, manfaat dari AR dan VR. Itu yang pertama meningkatkan motivasi dan kepatuhan si pasien. Yang kedua, evaluasi terapi lebih objektif dan berbasis data. Yang ketiga, mendukung pendidikan dan pelatihan tenaga medis. Keempat, kondisi di Indonesia. Nah, kondisi di Indonesia ini masih tahap awal adopsi. Ada kendalanya. Kendalanya itu ada di infrastruktur teknologinya. Lalu ada biaya investasinya dan juga SDM serta regulasinya. Saran dan arah ke depannya. Saran untuk pemerintah
mungkin bisa menyusun regulasi dan standar nasional VR dan AR dalam dunia kesehatan. Lalu, di saran untuk institusi pendidikan itu lebih integrasi VR dan AR dalam kurikulum segera. Untuk yang ketiga, fasilitas kesehatan. Nah, di fasilitas kesehatan ini sarannya adalah mengimplementasi bertahap melalui pilot project. Untuk saran penelitiannya, mungkin studi lanjutan efektif dan efisiensi biaya. Nah, harapannya VR dan AR itu menjadi bagian integral sistem kesehatan nasional yang inovatif dan berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.